semuanya, perkenalkan saya Kartika Hima. Di sini kami dari kelompok 4 pembelajaran sains akan menjelaskan mengenai literasi sains. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian literasi sains. Literatus di sini mempunyai arti yaitu ditandai dengan huruf, kemudian tidak buta huruf dan juga berpendidikan. Secara tradisional, literasi itu dipandang sebagai kemampuan membaca dan juga menulis. Kita berbicara terkait konsep literasi, yaitu serangkaian kemampuan untuk mengolah berbagai informasi jauh di atas kemampuan memahami dan juga menganalisis bahan bacaan. Jadi, literasi itu bukan hanya sekedar menulis dan membaca, akan tetapi sudah mencakup berbagai bidang lain. Kemudian arti dari sains. Sains di sini memiliki arti yaitu pengetahuan. Maka dari itu, literasi sains merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan sains, kemudian mengidentifikasi pertanyaan dan juga menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti. Di sini juga ada pun hal yang paling pokok dalam pengembangan literasi sains bagi siswa itu meliputi pengetahuan tentang proses sains, kemudian pengembangan sikap ilmiah, dan juga pemahaman peserta didik terhadap sains. Sehingga peserta didik itu bukan hanya sekedar tahu tentang konsep sains, melainkan juga dapat menerapkan kemampuan sains tersebut dalam memecahkan berbagai permasalahan keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sains. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Ayuni Zarotunisa, NIM 12205193072. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran literasi sains. Melanjutkan penjelasan dari teman saya. Penggunaan fungsional pengetahuan membutuhkan penerapan proses-proses yang bersifat karakteristik sains dan penyelidikan ilmiah atau berkompetensi ilmiah dan diatur oleh individu apresiasi, minat, nilai, dan tindakan relatif terhadap masalah ilmiah. Kemampuan seorang siswa untuk dibawa kompetensi ilmiah melibatkan pengetahuan sains dan pemahaman tentang karakteristik sains sebagai cara memperoleh pengetahuan atau yaitu pengetahuan tentang sains. Berdasarkan definisi dari literasi sains, maka dapat diikatan atau dikaitkan bahwa pembelajaran literasi sains sangat penting untuk dikuasai oleh peserta didik. Hal ini dikarenakan literasi sains dapat menjadi suatu bekal yang dapat digunakan peserta didik untuk berpartisipasi lebih cerdas atau intelligent dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, literasi sains penting untuk dimiliki peserta didik karena merupakan cara-cara sains yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengatasi permasalahan hidup secara lebih tanggung jawab untuk kehidupan yang lebih baik. Jadinya, pembelajaran literasi sains ini sangat penting dimiliki bagi peserta didik. Dengan catatan atau kegunaan dari pembelajaran literasi sains ini digunakan untuk sebagai bekal peserta didik dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat nantinya, agar peserta didik dapat mengetahui posisi dan dapat berpikir lebih cerdas lagi terhadap suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Pentingnya pembelajaran literasi sains, siswa nampaknya sudah dianggap serius oleh negara-negara di luar negeri seperti Australia dan Amerika. Hal ini terbukti bahwa Amerika sudah memiliki standar khusus mengenai pembelajaran literasi sains ini.
Di Australia, pembelajaran literasi sains dijadikan sebagai tujuan pendidikan sains. Jadinya, di negara-negara lain, pembelajaran literasi sains ini sangat-sangat penting. Karena apa? Karena pembelajaran literasi sains ini dijadikan bekal kepada peserta didik untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat nantinya. Itulah penjelasan dari saya. Nantinya akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Dida Ahadia, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang penilaian literasi sains. Nah, penilaian literasi sains itu sendiri sangat penting dalam belajar dan proses pembelajaran di sekolah. Nah, saat pengukuran atau pencapaian literasi sains menjadi tujuan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, program survei yang membantu penilaian literasi sains ini adalah PISA. PISA itu sebuah study program for international student assessment dari Organisasi Economic Cooperation Development. Nah, PISA ini berfokus pada pengetahuan praktis, menjawab pertanyaan secara ilmiah, mengidentifikasi bukti-bukti yang relevan, menilai kesimpulan dengan kritis, dan menghubungkan ide-ide ilmiah. Nah, dalam rangka mentransformasikan definisi literasi ini, PISA itu mengidentifikasikan 3 dimensi besar, yakni yang pertama proses literasi sains, yang kedua konteks literasi sains, dan konten literasi sains. Nah, menurut Schwartz itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan saat penilaian literasi sains. Yang pertama itu penilaian literasi sains siswa tidak ditujukan untuk membeda-bedakan. Jadi penilaian literasi sains ini tidak untuk membedakan siswa satu dengan siswa yang lainnya. Yang kedua itu pencapaian literasi sains merupakan proses yang kontinu atau terus-menerus untuk dikembangkan dalam kehidupan selanjutnya. Jadi penilaian literasi ini tidak stuck untuk waktu ini. Jadi untuk mengembangkan literasi sains untuk di kehidupan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Maulidia Maftuhatun Nikmah dengan NIM 12205193022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai media pembelajaran literasi sains. Media pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan keefektifan proses pembelajaran. Media pembelajaran selayaknya dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pemilihan media juga harus senantiasa didasarkan pada keterwakilan media tersebut dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Multimedia atau media pembelajaran literasi sains merupakan media pembelajaran yang memuat teks, animasi, video, dan juga gambar yang ditampilkan pada layar yang menyajikan materi pembelajaran dengan memperhatikan domain literasi sains, yaitu domain konteks, domain kompetisi sains, pengetahuan sains, dan sikap siswa terhadap sains. Domain konteks berkaitan dengan penerapan konteks pada kondisi nyata atau kehidupan sehari-hari. Sedangkan domain kompetensi sains berkaitan dengan penerapan konsep pada kondisi baru dan berbeda untuk memecahkan fenomena alam dengan berbagai kompetensi sains. Sementara itu, domain pengetahuan sains berkaitan dengan pemahaman konsep secara mendalam dan mampu menerapkan dalam kondisi yang berbeda. Sementara itu, Mayer dan Moreno menyatakan bahwa multimedia pembelajaran dapat dijadikan pembelajaran lebih bermakna.
Pembelajaran bermakna tersebut dijabarkan sebagai pembelajaran yang dapat membekali siswa dengan konsep yang bisa disimpan pada memori jangka panjang dan mampu menerapkan konsep pada kondisi nyata, baru, dan berbeda.